Perekonomian jadinya makin nggak stabil sih bang kelihatannya. Apalagi kita udah ditambah nggak stabil, kayaknya tambah nggak stabil lagi sih terkait emas yang makin mahal, mungkin minyak dunia yang makin nanti bakal melonjak juga gitu. Suasana sih kak. Karena harusnya ya udah sih kak, nggak usah ikut campur masing-masing aja gitu. Tapi mungkin ada kontribusi sedikit dari Amerika ya kak, biar lebih cepat selesai masalahnya. Tapi kalau menurut saya sih nggak bikin lebih selesai, tapi malah memperkeruh sih. Jujur semakin ngeri dan semakin sedih, kemungkinan nanti banyak dampaknya terhadap ekonomi juga ya, terhadap ekonomi, terhadap hubungan antara negara. Saya lihat beberapa orang di sini, saya dari pagi di sini dari subuh ya, yang kebetulan kakak saya mau pulang ke Belanda, dan ini dari pagi udah on schedule, ternyata sampai sore, terus sekarang ternyata di apa lagi ya, di cancel karena Doha tidak lagi ada perjalanan lagi ke suatu daerah yang terus ke Amsterdam misalnya. Jadi katanya cuek aja lah itu di sana, kita kan bersyukur. Ini bahasa saya tadi ya, merangkum dari testimoni kita di negara damai gitu. Gimana tuh? Kalau menurut saya nggak begitu ya, karena di mana ada negara yang ditindas, di situ kita harus berperan aktif. Karena undang-undang kita balik lagi ya ke preambul undang-undang kita, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan di atas bumi harus dihapuskan. Tindakan-tindakan yang tidak berkemanusiaan harus dihapuskan, bukan di bumi Indonesia, di muka bumi. Artinya dimanapun ada tindakan-tindakan dan penjajahan, semangatnya kita anti imperialis. Ya, harus proaktif dong berarti. Harus proaktif. Tidak boleh non-blok. Nah, jangan non-blok. Lihat genosida, lihat orang pembantaian 600.000 dan 400.000 hilang, missing. Jadi hampir seperempat populasi Palestina dihabisi oleh Israel. Kita nggak boleh diem dong, gitu. Makanya Greta Thunberg bilang, okay, our government is not us. Kalau Pak Prabowo bilang non-blok, I'm sorry to say, we have to support. Kita, rakyat Indonesia, harus mendorong pemerintahan melakukan intervensi militer, bergabung dengan negara-negara lain untuk stop kekejaman ini. Buat saya nggak masuk akal, kita udah di abad 21 masih melakukan kekejaman sesadis, pembunuhan demi pembunuhan yang kita lihat live streaming. Di depan mata. Dilaparkan, kelaparan, kembali lagi ke zaman Hitler. Ini seperti zaman jahiliyah. Dan kita nggak bisa bikin apa-apa. Kita negara beragama loh semuanya. Gak usah bicara agama dulu deh, kita bicara kemanusiaan dulu kan. Kemanusiaan apapun jadi agamanya. manusia dulu lah, ya kan? Betul. Mau Islam, mau Kristen, mau Katolik, semuanya nggak ada pembenaran terhadap pembunuhan. Makanya saya kembali bilang bahwa saya malu ketika ada orang-orang non-Muslim berani ditembak mati dan dibom untuk menyelamatkan Palestina. Kok kita nggak berani? Itu aja. Dan ketika itu terjadi di negara lain, kita ambil prinsip Thanos ya, nggak bisa di stop. Dan Avenger-nya bukan Iran, bukan negara lain, Avenger-nya seluruh rakyat yang ada di muka bumi. Kalau ada kebiadaban tidak mulai di stop, Thanos ini kan serakah ya, occupied negara lain, occupied satu sampai akhirnya akan ke Indonesia. Begini, jadi saya pinjam ceritanya. Mungkin kita belum diserang. Ketika mereka menduduki semua negara, sooner or later. Jangan sampai tahu-tahu sudah terlambat sadar. Coba Ya, Pak Smith, itu ini maksud kan, saya. kalau boleh jujur ya, saya minta pandangan Anda bahwa sebenarnya ini kan silent war ya. Karena yang rame itu kan Israel, Iran, Amerika Serikat, kemudian Tiongkok dan Rusia punya sikap karena ada kepentingan begitu kan. Betul. Tapi negara-negara Arab yang tadi Mbak Wanda pengen itu harusnya bangkit gitu, tapi sudah dijajah secara ekonomi dan kepentingan lain gitu kan. Mereka sebenarnya bersyukur loh. Iran nih, terima kasih gitu kan. Ada yang jitak Israel. Tapi mereka sih silent gitu loh. Anda baca seperti apa ini? Iya. Jadi ada pepatah Arab yang sangat terkenal, mendunia bahkan. Musuh dari musuh saya adalah teman saya. Ya. Nah, Ali bin Abi jadi Thalib. hubungan Iran dengan Arab itu ada punya beban historis di masa lalu. Apalagi Saudi jadi Wahabi apa ini. Nah, tetapi dalam perang Gaza, iya kan, itu
tiba-tiba saja perlakuan kebiadaban Israel itu akhirnya mempersatukan Ya. Iran dengan negara-negara Arab gitu. Karena Saudi itu sebenarnya beberapa hari sebelum kalau Hamas nggak menyerang tanggal 7 Oktober, Saudi sudah normalisasi hubungan Ya. dengan Israel. Sekarang Trump bahkan ketika ke Saudi nggak berani bicara mengenai normalisasi. Tidak ada negara Arab sekarang ini yang bisa bicara mengenai buka hubungan dengan Israel apa ini. Karena menurut polling yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang kredibel, 65% seluruh masyarakat Arab meminta negaranya angkat senjata. Oke. Kalau yang melawan Israel ya sudah itu hampir 100%. Tapi meminta supaya pemerintahnya berperang dengan Israel itu 65% di seluruh Arab itu. Iya, iya. Tapi kenapa itu mereka nggak bisa melakukannya? Mereka ini rezim-rezim yang bukan dipilih rakyat. Iya. Misalnya Mesir, LCC. Iya. Setelah Arab Spring dilakukan pemilihan umum dan pemimpin Ikhwanul Muslimin yaitu Muhammad Mursi terpilih. Ya, Amerika berkepentingan menjaga rezim-rezim itu karena rezim itu betul mendukung karena Amerika Serikat. Rezim itu juga berkepentingan terhadap kepada Amerika. Serikat itu akan mudah dikendalikan oleh dia. Oke, baik. Tahan dulu. Saya kembali ke Mas Sultan dulu. Karena Mas Sultan ini tentunya kan akan, saya nggak tahu apakah Mas Sultan akan kembali ke Iran nanti. Kita belum tahu ini perang Iran dengan Israel ini berapa lama berlangsung. Rencana Anda ke depannya seperti apa, Mas Sultan? Ya, inginnya sih menyelesaikan perkuliahannya ya kan tinggal 1 atau 2 semester lagi ini selesai. Ya. Dan Ingin menyelesaikan kampus kuliah atau sendiri ikut memang bersama tidak- warga Iran angkat senjata? Ya, pengen mengambil spirit mereka gitu Pak ya sampai bagaimana mereka bisa mempunyai kemandirian dan kepedean untuk maju itu bagaimana itu ada. Iya, iya. Itu yang Anda ingin. Dan kampus sendiri belum mengatakan bahwa kampus ditutup itu belum ya, belum ada pengumuman seperti itu. Iya. Ya, kita harapkan Anda bisa menyelesaikan ya pendidikan yang sudah di ujung itu. Mbak Wanda 30 detik. Aku boleh cerita sedikit ya. Kemarin waktu ke Iran itu ada misil yang pas saya di sana beberapa bulan lalu nggak ada yang panik rakyat Iran. Biasa aja. Oh, Ya? kalian biasa aja, kami udah biasa. Ancaman itu udah kami terima dari puluhan tahun lalu. Iya. Jadi saya bisa membayangkan hari ini pun di Iran biasa aja gitu karena udah terbiasa. Anyway, saya nggak ingin World War III terjadi, tapi gini, Indonesia untuk orang Indonesia, Palestina untuk orang Palestina. Jadi kembalikan kemerdekaan Palestina yang berdaulat dan dengan mulai sebetulnya pemerintah harus mulai berani untuk melakukan intervensi militer bersama negara-negara Pemerintah kita maksudnya. pemerintah Indonesia. Oke, dong. saya kasih Anda waktu 10 detik. Anda sampaikan ke masyarakat Indonesia dan juga pemerintah kita apa yang harus dilakukan sekarang mumpung Iran Oke, sama Israel. lagi mudah-mudahan berperang. seluruh rakyat Indonesia yang menonton hari ini bisa mendukung menekan pemerintah Indonesia untuk tidak melakukan hubungan dagang dan membeli senjata dari Israel dan kemudian stop kebijakan two state solution dan kembali dengan secara penuh mendukung negara Palestina berdaulat dan merdeka. Oke, Pak Smith, dalam waktu dekat ini atau jangka menengah prediksi Anda akan seperti apa kondisinya di sana? Ya, perang Iran dengan Amerika Serikat ini harus dicegahnya secepatnya karena ini akan berdampak ke Indonesia. Oke. Kalau Amerika Serikat tidak cepat menghentikan perang, ini kan Trump sudah minta, itu kita kena getahnya Cina akan menyerang Taiwan.
Oh. Ketika Amerika Serikat sibuk perang di Timur Jadi Tengah, tidak boleh lama-lama ini di sana. di mana? Iran sama Israel tidak boleh lama-lama. Harus selesai. Iya, dan sudah selesai sebenarnya kan. Yakin Sudah, selesai? Iya, sudah. Ya, karena Israel ini hanya ingin Amerika Serikat bom program nuklirnya dan sudah Amerika sudah lakukan oke. itu. Ya. Sudah selesai. Nah, kita jangan berdiam diri mengira bahwa itu perang jauh di Timur Tengah. Setidak-tidaknya harga minyak itu akan melonjak. Iya, iya. Di atas Pasti 100 dampaknya barrel. ke kita juga ya. Dan APBN kita tidak siap untuk menerima kenaikan harga minyak. Itu cuma satu. Kalau itu saya bisa pastikan Cina akan menyerang Taiwan. Ketika Amerika sibuk di Timur Tengah, Tiongkok akan mengambil Iya. Taiwan. Dan Taiwan di halaman Dan kita. ini akan menimbulkan instabilitas Di kawasan, di kawasan. regional. Oke, baik. Dan Ukraina kembali kepada Rusia. Oke, kita berharap seperti yang Anda berdua sampaikan, ya, perang selesai. Tetapi perang selesai yang jauh Dan lebih penting. genosida juga itu berhenti. dia. Jangan Iya. perang itu genosidanya tetap berlangsung. Itu kan keywordsnya. Iya. Stop the genocide. Itu yang utama. Ini seperti analogi saya tadi, ada ring tinju, ya, orang lagi bertarung tinju situ, jangan dialihkan ke serangan ke penonton gitu kan, Iya, kembali ke memang ringnya. Israel memang dia alihkan karena dia Iya. sudah jadi negara pariah, sudah ditinggalkan oleh dunia. Maka bagaimana caranya supaya dia keluar dari isolasi? Iya, iya. Dia nyerang Iran. Iya. Dia tahu dia nggak akan memenangkan sama Iran, Iya, iya. tapi dia akan paksa Trump untuk ikut Iya. serta. Oke, baik. Oke. Kita tunggu perkembangannya ya. Saya mengajak Anda pemirsa, ya, Anda tidak perlu ikut Mbak Wanda atau Mas Sultan ke Iran sekarang ini, tapi banyak yang bisa kita lakukan. Seperti yang Anda berdua juga sampaikan. Dan juga buat Mas Sultan, terima kasih sudah bersama kami. Mudah-mudahan bisa segera kembali ke Iran dan Amin. menyelesaikan pendidikannya. Mbak Wanda, terima kasih. Terima kasih. Ya, Thank tetap you for semangat. having me. Pak Smith, terima kasih. Iya, terima kasih Sampai jumpa lagi. lagi di Sampai kesempatan jumpa berikutnya. juga. Pemirsa, di tengah ketegangan dan konflik, kita diingatkan bahwa perdamaian adalah sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan keberanian, kebijaksanaan, dan niat baik bersama. Semoga malam ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga dan memperjuangkan kedamaian di dunia. Saya Doni De Gezer, terima kasih. Sampai jumpa, salam Nusantara, merdeka!